Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianita Restuti. Di sini saya akan memaparkan terkait asesmen nasional dan khususnya asesmen kompetensi minimum di tingkat SD. Apa yang melatar belakangi adanya asesmen nasional? Nah, adanya asesmen nasional ini dilatar belakangi dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 yang menghapuskan ujian nasional menjadi asesmen nasional sebagai upaya dalam program Merdeka Belajar. Nah, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional ini merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional ini dirancang secara akurat untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, manfaat dari asesmen nasional ini yang dapat kita garis bawahi yaitu yang pertama sebagai potret atau gambaran kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah untuk kegiatan selanjutnya. Nah, asesmen nasional ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum yang nantinya akan kita bahas, yang kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga yaitu survei lapangan. Nah, untuk kriteria peserta dari asesmen nasional ini diikuti dari tingkat dasar dan tingkat menengah. Kemudian, asesmen nasional ini tidak diperuntukkan untuk semua murid. Nah, khususnya untuk tingkat SD ini dilaksanakan atau diberikan untuk siswa kelas 5 SD. Kenapa siswa kelas 5 SD? Karena diharapkan setelah melakukan atau melaksanakan kegiatan AKKM ini atau asesmen nasional ini, nantinya siswa tersebut dapat merasakan dari perbaikan pembelajaran yang ada setelah kegiatan AKM ini, sehingga siswa tersebut dapat menikmati dari output atau hasil perbaikan dari kualitas pembelajaran dari sekolah tersebut. Kemudian, setiap peserta nantinya akan mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dari soal pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban dari pilihan jawaban yang tersedia dalam soal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban dari jawaban yang telah disediakan dalam soal tersebut. Yang ketiga yaitu menjodohkan. Nah, siswa dalam kegiatan ini dapat menarik garis lurus dari satu titik ke titik yang lainnya dengan memasangkan antara jawaban dengan soal yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu isian singkat. Dalam hal ini, siswa dapat menuliskan atau menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, nama daerah, atau jawaban pasti lainnya. Yang terakhir yaitu uraian. Nah, dalam hal ini, siswa dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban dari soal yang telah disediakan. Untuk AKM di tingkat sekolah dasar yang akan diikuti dari siswa kelas 5 akan menjawab menjawab sejumlah 30 soal untuk soal literasi numerasi dan 30 soal untuk literasi membaca. Nah, AKM ini dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri.
Seluruh siswa akan mendapatkan soal yang sama yang akan mengukur kompetensi yang sama. Jadi tidak akan membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain atau tanpa membedakan peminatannya. Nah, tadi kan siswa kelas 5 SD nantinya akan mengerjakan AKM dari literasi membaca yang terdiri dari 30 soal. Nah, dari 30 soal ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu konten, yang kedua proses kognitif, dan tiga yaitu konteks. Nah, dari konten ini nantinya akan terbagi menjadi teks informasi dan teks visi. Kemudian dari proses kognitif nantinya akan dibagi menjadi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Kemudian dari komponen yang ketiga yaitu konteks. Konteks ini terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Begitu pula dalam mengerjakan atau penilaian dari asesmen numerasi. Nah, asesmen numerasi ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama yaitu konteks, yang kedua yaitu proses kognitif, dan yang ketiga yaitu konteks. Maaf, saya ulangi. Nah, komponen AKM numerasi ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama yaitu konten, yang kedua proses kognitif, dan yang ketiga yaitu konteks. Nah, dalam konten ini terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian dalam komponen proses kognitif terdiri dari kegiatan pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian dari komponen yang terakhir yaitu konteks terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, melalui kegiatan AKM ini diharapkan kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia mengalami peningkatan sehingga hasil belajar dari siswa akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.